Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ero, semester 5, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum sederhana tentang denaturasi protein. Tujuan saya melakukan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui alur atau proses denaturasi protein. Sebelum kita masuk di prosedur kerjanya, yaitu yang pertama kita jelaskan apa itu denaturasi. Denaturasi adalah suatu proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier maupun struktur sekundernya dan penerapannya dari eksternal, contohnya senyawa asam kuat, basa, maupun dari garam. Yang kedua, apa itu denaturasi protein? Denaturasi protein adalah suatu protein yang berubah menjadi struktur yang acak, namun tidak berubah ikatan peptidanya dan kondisi yang ekstrim seperti pemanasan dan lingkungan asam. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi protein. Yang pertama yaitu pemanasan. Yang kedua adalah pH. Yang ketiga adalah bahan kimia. Dan yang keempat adalah bahan organik. Pada praktikum ini saya menggunakan pemanasan di mana dapat merusak ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar pada protein telur, namun tidak merusak ikatan peptidanya. Selanjutnya yaitu masuk di alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama yang pertama itu adalah kuali, yang kedua adalah komfor, yang ketiga adalah pemantik. Dan bahan yang saya gunakan di sini adalah 2 buah telur dengan air. Selanjutnya yaitu kita masuk di prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu kita menyalakan kompor. Sekarang kompornya sudah nyala. Yang kedua yaitu kita menaruh kuali di atas kompor. Yang ketiga yaitu kita tuangkan air secukupnya pada wajan yang sudah disiapkan. Oke, sekarang kita langkah selanjutnya yaitu kita menuangkan telur yang sudah dipecahkan ke dalam air. Setelah kita tuangkan, kita tunggu sampai telurnya masak. Proses pemanasan pada telur yaitu bertujuan untuk membuat protein pada putih telur akan terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. Hal ini terjadi karena energi panas dapat memutuskan energi non-kovalen yang ada pada struktur alami protein, tapi hal ini tidak memutuskan ikatan kovalen berupa ikatan peptidanya. Selanjutnya, telur yang sudah masak, kita tiriskan lalu dinginkan. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan putih telur yang belum terdenaturasi dengan
putih telur yang sudah terdenaturasi. Yang ini adalah putih telur yang belum terdenaturasi, sedangkan yang ini adalah putih telur yang sudah terdenaturasi. Di mana putih telur yang belum terdenaturasi memiliki sifat cair dan bening dan transparan. Sedangkan putih telur yang sudah terdenaturasi memiliki tekstur padat dan putih telurnya berwarna putih. Itu yang ini. Hal ini terjadi karena protein terbuat dari rantai panjang asam amino, di mana di dalam putih telur protein ini terbentuk seperti lipatan yang panjang. Jadi protein pada putih telur ini terdiri dari suatu jenis protein yang bernama albumin. Jika albumin berada pada temperatur yang sangat panas, maka akan terjadi denaturasi, di mana struktur dari protein akan berubah dan tidak dapat tersusun seperti semula. Hal ini yang menyebabkan putih telur mengalami perubahan dari wujud cair menjadi padat dan mengalami perubahan warna bening menjadi warna putih, yaitu yang ini. Perlu kita ketahui bahwa denaturasi pada putih telur ini dapat dikatakan sebagai penurunan bentuk struktur karena terjadi pemutusan ikatan intramolekul dan gaya antar molekul pada gugus sulfhidri dan gugus hidrofobik lainnya. Struktur kimia yang terbentuk adalah pertama gliserin dan direaksikan dengan air. Pada gliserin ini ikatan antara C dengan HN, ikatannya putus ke N, di mana didukung dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatifan daripada C, sehingga ikatannya putus ke N menjadi N- dan C menjadi C+. Sedangkan pada air itu ikatannya putus ke O, didukung dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatifan daripada H, sehingga ikatannya putus ke O menjadi OH- dan H menjadi H+. H+ ini akan berikatan dengan N- membentuk H2N yang ini, sedangkan OH- ini akan berikatan dengan C+ dan membentuk senyawa ini yang bernama glisin, dan ini adalah serin. Kesimpulan pada praktikum yang sudah dilakukan adalah pada perubahan telur menjadi padat setelah dipanaskan bukanlah pembekuan, namun sifat kimia dari struktur akibat denaturasi globular dan juga koagulasi dan fibrous. Itulah hasil praktikum sederhana tentang denaturasi protein. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.